Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kali kedua ke Surabaya. Dulu kunjungan pertama cuma lewat saja. Kali ini niat jelajah dan nginep di Surabaya. Surabaya yang ramai lalu lintasnya dan udaranya yang cukup panas. Tapi kota ini ternyata memiliki sejarah panjang dan kaya. Surabaya adalah salah satu kota tua pesisir utara Jawa yang masih eksis sampai sekarang loh. Membentang dari masa kerajaan Majapahit hingga menjadi kota pahlawan dalam pertempuran 10 November 1945. Dengan asal-usul nama yang menarik, yaitu Sura yang berarti berani dan Baya yang berarti bahaya. Secara harfiah berarti berani menghadapi bahaya. Hari ini kami akan berbagi cerita tentang perjalanan kami di Surabaya. Setelah mengunjungi situs Arca Djoko Dolok, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju Hotel Night and Day, tempat kami menginap selama di Surabaya. Ini dia kamar tempat kami menginap, tipenya Sunny Day Double Bed. Rencananya kami akan melanjutkan perjalanan hari ini setelah check-in dan menaruh barang-barang. Ya, di luar dugaan hujan lebat mengguyur Surabaya sore itu. Wah, bagus banget ya, Man. Bangunannya lama, Pak. Ya iya kan ini. Meski hari itu tidak sesuai rencana, untungnya menjelang malam hujannya reda. Kami lanjut untuk ibadah malam Natal. Kami pergi ke gereja GKI Pregolan Bunder, gereja tua yang termasuk salah satu cagar budaya di Surabaya. Bangunan ini terletak di Jalan Pregolan Bunder, nomor 36 Tegal Sari, Surabaya. Bangunan peninggalan kolonial Belanda ini dibangun 1918. Pembangunan gereja dalam waktu 3 tahun dan selesai pada 1921. Takjub pas masuk ke dalam GKI Pregolan Bunder ini. Bangunnya terasa kuat banget gaya kolonialnya. Terutama, lihat nih ada chandelier atau lampu gantungnya. Mulanya gereja ini bernama Gereja Hervormerd Surabaya. Bangunan gereja ini didesain oleh arsitek yang bernama Rijksen. Gereja ini diinisiasi oleh pendeta bernama Abraham Delvos, seorang misionaris dari Belanda. Kaca jendela patrinya bergaya Art Nouveau khas Eropa yang merupakan jendela tanam. Gereja ini masih terjaga keasliannya, meski telah beberapa kali melakukan renovasi. Selesai dari gereja, kami lanjut melaku-melaku di Tunjungan. Nah, nemu toko ini nih, K3 Mart. Jadi berapa? 80. Ada uang 2000-nya? 2000 sebentar. Yuk pegangin ini. Ambil 2000 dulu. Ini kan? Ya, Kak. Ya. Ini ada atas. Iya, Mas. makasih. Makasih. Yuk. Terusnya di atas. Iya, Kak. Ini memang odengin dapat ya? Iya, udah free, Kak. Udah free ya? Oh, ya. Udah free. Oke. Nomornya Makanya nomor bisa- 7 ya, Kak. Nanti kalau bunyi nomor perlu 7. diambil sebelah sini nomornya. Oh gitu. Kita taunya dipanggil gitu ya? Ada gini, Kak. Nanti bunyinya. Oh iya. Oke oke. Siap. Makasih. Dengan senang hati, Kak. Ini odengnya di bawah aja, Kak. Siap, ambil yuk. Nggak usah lama. Makasih. Hati-hati paginya panas. Iya. Sendok mau? Oh mau. Makan malam.
kalau lagi rame banget baru. Hotel Majapahit malam hari. Setelah beristirahat, paginya semoga cerah terus ya sepanjang hari ini, karena mau jelajah lagi di Surabaya. Pagi hari mulai jelajah Gedung Negara Gerahadi, sebuah gedung yang dibangun tahun 1795, yaitu pada masa berkuasanya Residen Dirk van Hogendorp. Pada mulanya berupa villa sederhana yang menghadap ke Kalimas di sebelah utara. Selanjutnya, pada tahun 1810 atau masa pemerintahan Daendels, Gedung Gerahadi direnovasi menjadi Empire Style atau Dutch Colonial Villa. Gedung ini diubah letaknya menghadap ke selatan seperti terlihat sekarang. Saat ini, Gedung Gerahadi difungsikan sebagai rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Persis di depan Gedung Gerahadi ada Taman Apsari. Taman Apsari merupakan salah satu dari 3 taman peninggalan kolonial Belanda. Salah nama nih, SMA Negeri 6. Sebelahnya dong. Lanjut menuju Balai Pemuda Surabaya. Bangunan ini dibangun sejak tahun 1907. Bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya ini masih terawat dengan baik. Pemerintah Surabaya bahkan menjadikan Balai Pemuda bagian dari alun-alun kota Surabaya. Dulunya gedung digunakan oleh perkumpulan orang-orang Belanda yang bernama De Simpang Sociëteit, pusat tempat rekreasi bagi orang-orang Belanda untuk pesta ria, dansa, juga tempat bowling dan rekreasi lainnya. Gedung ini dirancang oleh arsitek yang bernama Wes Maes dengan ciri khas kubah yang sepintas mirip dengan mahkota Ratu Belanda. Mengutip Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Gedung Balai Pemuda mengusung gaya eklektisisme, yaitu gaya arsitektur campuran neogotik, Renaissance, dan klasika romanika. Jika melihat dari segi arsitekturnya, gedung ini memiliki tower serta menggunakan atap pelana atau perisai yang mencerminkan style khas Eropa. Pada tahun 1945, gedung ini kemudian dikuasai oleh arek-arek Surabaya yang tergabung dalam Pemuda Republik Indonesia atau PRI, sekaligus merupakan markas pemuda arek-arek Surabaya. Dengan perlawanan yang sengit dari tentara Belanda, maka arek-arek Surabaya mundur dan akhirnya gedung ini dikuasai kembali oleh tentara Belanda. Saat ini gedung dimanfaatkan sebagai perpustakaan, rumah bahasa, bus SSCT, Our Surabaya Shopping and Culinary Track Tour, hingga Tourist Information Center. Tak hanya itu, gedung ini juga bisa disewakan untuk acara tertentu loh, seperti pameran atau pentas seni, bazar, seminar, dan kegiatan pertemuan. Next, jelajah kemana lagi ya?